Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Dea Andini, Erlangga Nikolas Purba, Ivan Dosibarani, Muhammad Akbar, dan Tito Sulano akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat website menggunakan framework CodeIgniter. Saya Erlangga Nikolas akan menjelaskan bagian pengembangan kedua, yaitu adalah pengimplementasian form login dan register dengan CodeIgniter 3. Di sini kami membuat sebuah folder bernama folder tugas. Di folder tugas ini kami mengisikan folder dari CodeIgniter 3 dan sebuah folder baru bernama asset. Di mana folder asset ini kami isikan CSS, image, JavaScript, dan lain-lain. Alasan kami menyatukannya dalam satu folder agar semua folder tersebut lebih mudah diakses dan terorganisir tentunya. Kita cek pada bagian folder application. Kita cek pada bagian config. Ada autoload.php. Bagian autoload.php ini kita lakukan beberapa perubahan. Seperti perubahan pada bagian libraries, kita isikan database, email, dan session. Lalu pada bagian helper kita isikan URL dan file. Lalu pada config PHP, pada bagian base URL kita isikan http://localhost/tugas, di mana kode ini adalah kode yang akan kita isikan pada bagian browser kita untuk mengakses halaman awal dari web yang telah kita buat. Pada bagian index page kita kosongkan. Alasannya agar kita tidak perlu lagi mengetik index.php. Jika seandainya kita mengosongkan index page ini, kita harus membuat sebuah file baru bernama htaccess. Di mana htaccess ini kita isikan kode yang bisa kita dapat dari user guard CI sendiri. Jadi tinggal di copy saja. Kemudian kembali lagi ke bagian database. Di database ini kita isikan username-nya dengan root. Pada bagian password kita kosongkan karena kita memakai Windows. Pada bagian database kita isikan nama database yang telah kita buat. Di sini kami membuat database bernama UTS. Lalu pada bagian routes. Pada bagian routes kita melakukan perubahan di bagian default controller. Kita isikan out, di mana out ini adalah singkatan dari authenticate. Bebas mau diisi apapun, itu kembali ke kalian. Fungsinya ini adalah agar CI3 secara langsung mengakses controller out. Setelah pada bagian config, kita periksa bagian controller, yaitu adalah out.php, di mana out.php ini kita isikan beberapa fungsi, seperti fungsi construct, index, login, proses, dan register. Fungsi construct ini akan mengeksekusi form validation, di mana setelah mengeksekusi form validation ini, hasilnya bisa diakses oleh fungsi lain, yaitu fungsi index dan fungsi register. Sebenarnya kita bisa tidak membuat fungsi construct, namun kita harus mengkode berulang-ulang kode ini di bagian fungsi yang akan membutuhkan hasil eksekusi dari form validation. Agar lebih efisien, lebih baik kita membuat fungsi construct. Jadi tidak perlu kode berulang-ulang. Kemudian ada fungsi index. Fungsi index ini akan menampilkan halaman awal saat kita mengakses web yang sudah kita buat, di mana isinya adalah $data yang berbentuk array. Di dalamnya adalah string halaman utama. Kemudian ada view, template bagian header, yang akan menerima isi dari $data tersebut. Ada juga bagian out index, itu bagian badannya. Kemudian ada bagian footer. Sekarang kita akan cek templates bagian header. Kita masuk ke view, kita cek templates, kita cek header. Nah, di header sendiri ini ada beberapa isi HTML, dan kita buat base URL di sini yang akan mengarah ke asset font material CSS. Fungsinya adalah untuk mengakses folder asset dan memilih bagian yang kita pilih, yaitu bagian fonts.
Kemudian di bagian footer, kita isikan penutup dari HTML saja, sebab di bagian atasnya untuk setiap file dari bagian index, login, dan register itu berbeda. Jadi di sini saya tekankan bagian footer dan header diisikan bagian yang di ketiga file tersebut itu sama. Jadi untuk mempersingkat pengkodean, cukup sekali kita kode, maka hasilnya bisa kita gunakan di banyak file. Sekarang mari kita cek body dari indeks itu sendiri. Di bagian indeks ini sama seperti yang kami gunakan sebelumnya. Hanya ada beberapa perubahan di bagian akses dari file yang kita masukkan ke dalam aset tadi, seperti bagian CSS, bagian gambar, dan pada bagian link. Kita melakukan base URL di sini karena pengaturan yang sudah kita buat di bagian config tadi. Ini cara bacanya, ini out-nya, ini foldernya, dan register ini adalah bagian out ini adalah filenya, file PHP, dan register ini adalah fungsinya. Jadi jika saat kita mengklik button sign up, kita akan secara langsung terkirim ke file out dan mengeksekusi bagian fungsi register. Kita kembali ke controller, ke out. Nah, di bagian ini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login. Pada bagian login ini ada bagian form validation set rules. Nah, fungsinya ini adalah peraturan yang akan dilakukan oleh CodeIgniter. Sebelum, mungkin sedikit agak membingungkan, jadi akan saya jelaskan dulu bagian lain, yaitu bagian bodinya dulu. Nah, di bagian login ini kan ada bagian inputan yang berisi inputan username dan password. Nah, untuk mengecek apakah username dan password yang kita masukkan itu valid, maka kita perlu membuat sebuah rules, sebuah peraturan. Nah, itulah fungsi dari bagian out tadi, bagian ini, form validation. Peraturan untuk username tadi, pertama kita isi bagian awal ini dengan name-nya. Name dari username tadi itu adalah your name. Jadi kita isikan juga dengan your name. Kemudian ini alias. Your name tadi itu kita aliaskan dengan name. Nah, alias di sini itu akan dieksekusi. Maksudnya di sini kayak misalnya kita bikin tanda bahwa username yang kita buat itu salah. Nah, jadi dia tidak akan memberitahu bagian name-nya, bagian your name, tapi hanya name saja. Lalu di sebelah yang paling kanan yaitu ada require dan trim. Require ini artinya bagian username itu harus diisi, dan trim itu berfungsi untuk mengecek apakah di bagian depan username ada spasi atau tidak. Kalau seandainya ada spasi, saat kita memasukkan datanya itu ke database, spasinya itu tidak akan dibaca. Jadi tidak akan terjadi kebingungan. Di bagian password juga sama, diisi dengan name dari password tadi, lalu kita kasih aliasnya atau nama samarannya tadi.
Lalu syaratnya require dan trim. Ini ada logiknya. Jika form validation yang run, yang berjalan ternyata salah, dia akan menampilkan halaman yang sama tadi. Yang akan ditampilkannya itu template, header, login, dan footer. Jadi jika suatu saat user sengaja mengisikan nilainya salah, secara otomatis CI akan menampilkan halaman login saja. Dia tidak akan masuk ke halaman yang lain. Jika tidak, jika nilai run-nya ini true, dia akan mengeksekusi fungsi proses. Di mana fungsi proses ini ada beberapa variabel di dalamnya, yaitu variabel nama, yaitu dia menangkap inputan dari your name tadi, yang metodenya post. Ada juga password yang menangkap isi dari your pass tadi. Kemudian ada user. Di sini ada kode dari database, di mana user ini berisi data jika username tadi itu sama dengan name ini. Username ini maksudnya nama di database kita, di tabel, sama dengan nama yang kita inputkan tadi. Dan dia akan langsung mengambil semua data dalam satu baris. Nah, jika nilainya ini ada, tidak kosong, maka dia akan mengecek password. Apakah password pada user ini sama dengan password yang diinputkan user? Jika seandainya isinya itu benar, maka ada nih $data, kita akan lakukan ID. Maksudnya ini di $datanya ini kita menambahkan sebuah nilai baru, nilai ID dari user ID ini untuk sebagai kode atau kunci akses untuk melakukan session. Jadi user ini bisa masuk ke halaman manapun yang membutuhkan session. Jika sudah, user akan langsung dikirimkan ke ini profile, bukan register. Karena jika seandainya loginnya berhasil, dia akan langsung dikirim ke halaman profile. Nah, jika usernya ini nilainya kosong, dia akan dikirim kembali ke halaman login. Jika seandainya dia salah, dia tetap dikirimkan ke bagian login juga. Kemudian ada fungsi register. Fungsi register ini ada rules tadi, di mana rulesnya ini untuk mengecek kebenaran dari nama, email, password, dan ulang password yang dimasukkan oleh user. Nama di sini itu maksudnya username ya, memasukkan data baru ke bagian database. Di mana username tadi itu name-nya itu nama, yang aliasnya itu nama, dia harus diisi dan datanya itu tidak akan membaca spasi yang diletakkan user di awal saat dia mengisikan nama. Kemudian untuk email dia harus diisi, dia trim juga, dan dia harus valid email. Jadi dia wajib memasukkan seperti @gmail.com atau @unsri.co.id dan segala macam. Kemudian ada password, dia require, trim, panjang minimalnya 3, dan dia harus sama dengan repass. Begitu juga bagian repass, dia harus require, trim, dan nilainya sama dengan password. Jika form validation-nya itu saat berjalan bernilai false, dia akan kembali
menampilkan halaman registrasi, di mana halaman registrasi itu isinya ada header sama seperti yang dimiliki oleh login tadi, ada footer sama juga, kemudian ada bagian body. Di bagian body-nya ini hanya ada perubahan di bagian base URL tadi, di mana base URL ini akan mengakses file out ke fungsi register. Di sini kenapa dia memanggil dirinya sendiri? Tujuannya untuk memeriksa nilainya itu sesuai dengan rules yang kita buat tadi. Ada juga base URL untuk mengambil nilai dari aset pada bagian image. Kemudian di sini untuk bagian sign up. Jadi seandainya kita sudah punya akun, saat kita pencet tulisan ini sudah punya akun, kita akan langsung terkirim ke bagian form login. Kita kembali lagi ke controller. Nah, jika seandainya nilai form validation tadi bernilai true, maka akan dibuat sebuah variabel baru, variabel data yang berisi username. Nah, username ini menangkap nilai dari yang kita post tadi, email juga, dan password juga. Kenapa kita memasukkan HTML special charge di sini? Ini untuk keamanan, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika sudah, akan dieksekusi kode MySQL, yaitu pada bagian insert. Di sini cara bacanya itu kayak insert into table user sesuai dengan data tadi. Jika sudah diisi secara langsung, user akan dilempar ke halaman login. Sekian penjelasan saya bagian login dan register. Apabila kurang jelas dan tidak, maksud saya ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami, saya minta maaf. Sekian penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjut pada bagian ketiga, yaitu pengaplikasian profile, edit profile, dan penjelasan tentang database yang kita butuhkan saat membuat website ini. Sekian dari saya, terima kasih.